Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4E, di mana saya Mirat Japar Sidik dengan NPM 1910631170097. Di sini saya dengan rekan-rekan saya sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Ibnu Atra Salam dengan NPM 191063111785. Saya Muhammad Fikri Nugroho, NPM 19106311700212. Saya Nabil Jaidan Naufal, NPM 19106311702118. Di sini kami akan mempresentasikan tugas proyek akhir untuk mata kuliah RPL, di mana kami di sini mencoba membuat sebuah aplikasi untuk memanajemen sebuah toko yang kami namakan Storm App, yang merupakan dari Store Management Application. Lalu di mana aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi yang dapat mengatur manajemen sebuah toko, di mana pada aplikasi ini terdapat beberapa fitur, yaitu menambah, merubah, atau mengurangi data. Dan untuk aplikasi yang dibuat ini merupakan aplikasi yang masih berbasis web. Untuk hasil rancangannya, use case diagram. Untuk use case diagram di sini ada beberapa, yaitu beberapa aktor. Yang pertama yaitu use case admin, di mana untuk admin dia dapat mengakses seluruh menu, yaitu menu penjualan, menu user, menu laporan, menu barang. Lalu dan untuk mengakses semua menu ini, admin harus melakukan login terlebih dahulu. Maka di sini semua menunya yaitu include untuk harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu pada menu penjualan ini, admin dapat mengakses berbagai menu, yaitu menu transaksi, di mana pada menu transaksi admin dapat menginput barang yang dibeli, mencetak struk pembelian, menambah data pelanggan, melihat histori penjualan, atau mencetak histori penjualan. Sedangkan untuk pada menu user, admin dapat mengedit user, menambah user, atau menghapus user. Untuk pada menu laporan, di sini admin dapat melihat hasil penjualan dengan ketentuan range tanggal tertentu. Lalu untuk selanjutnya, admin dapat mengekspor laporan menjadi PDF atau Excel. Lalu pada menu barang, admin dapat menambah data barang, mengedit data barang, mencari data barang, melihat data barang, atau mengurangi data barang. Selain mengakses menu tersebut, admin dapat melakukan logout atau mengubah password. Selanjutnya, use case diagram kasir. Untuk aktor kasir di sini dia hanya dapat mengakses dua menu, yaitu menu penjualan dan menu barang. Dimana untuk menu penjualan di sini kasir dapat mengakses hampir sama seperti menu penjualan dari admin, yaitu mengakses menu transaksi, di mana menambah data barang, menginput barang yang dibeli, mencetak struk pembelian, melihat histori penjualan, atau mencetak histori penjualan. Sedangkan untuk yang mengakses menu kedua, yaitu menu barang, kasir hanya dapat melihat atau mencari barang saja. Lalu kasir juga dapat melakukan logout ataupun mengubah password. Berikutnya ada use case diagram dari staf keuangan. Untuk aktor staf keuangan di sini dia hanya dapat melakukan mengakses tiga menu, yaitu menu penjualan, menu barang, atau menu laporan. Untuk menu penjualan dia hanya dapat mengakses menu transaksi, yaitu melihat data pelanggan atau melihat histori penjualan. Sedangkan untuk menu barang dia hanya dapat melihat barang atau mencari barang. Dan untuk yang terakhir yaitu mengakses menu laporan, seperti admin dia dapat mengekspor laporan menjadi PDF atau Excel.
atau melihat hasil penjualan dengan ketentuan range tanggal. Dia juga dapat melakukan logout atau mengubah password. Lalu untuk berikutnya yang terakhir, stop inventory. Dia hanya dapat mengakses satu menu, yaitu menu barang saja. Dan untuk menu barang ini dia seperti admin, dapat mencari data barang, melihat data barang, menambah data barang, mengurangi data barang, mengedit data barang, dan melakukan logout atau mengubah password. Dengan semua aktor ini hanya dapat mengakses menu-menu tersebut setelah melakukan login. Lalu untuk hasil rancangan yang berikutnya yaitu activity diagram. Di sini untuk activity diagram yang pertama yaitu activity diagram admin, tentunya dimana dimulai dari dari admin melakukan login, dimana pada di sini dia harus melakukan verifikasi. Jika verifikasi gagal, dia akan kembali ke menu login admin lagi. Jika berhasil, maka tampilan menu admin akan muncul, yaitu akses menu penjualan, akses menu user, akses menu laporan, akses menu barang, ubah password, logout. Dimana di sini ya, jika dia mengakses menu penjualan, maka dia bisa mengakses menu-menu selanjutnya, yaitu menu transaksi, histori penjualan, mencetak histori penjualan, menambah data pelanggan, menginput barang yang dibeli, mencetak struk, dan sama seperti menu-menu yang berikutnya. Jika dia mengakses menu user, dia dapat mengedit user, menghapus data user, atau menambah data user. Lalu berikutnya diagram kasir. Di sini setelah login kasir berhasil, tentu akan memunculkan menu, yaitu seperti yang pada use case tadi. Di sini akan muncul akses menu penjualan, akses menu barang, akses ubah password atau logout. Dan pada akses menu penjualan, kasir dapat melakukan akses ke menu-menu berikutnya, dan sama seperti menu yang lain. Sedangkan untuk activity diagram staf keuangan, di sini kurang lebih sama seperti semua activity yang lain. Maka setelah login akan muncul menu-menu yang dapat diakses oleh staf keuangan, di mana hanya dapat mengakses menu penjualan, menu laporan, menu barang, ubah password, logout. Untuk menu penjualan hanya dapat mengakses 3 menu. Untuk menu barang hanya dapat melihat atau mencari data barang saja. Lalu selanjutnya activity diagram staff inventory, dimana setelah melakukan login maka untuk staff inventory dapat mengakses menu data barang, mengubah password atau logout. Untuk mengakses data menu barang ini, dia dapat mengakses penuh untuk menu barang. Berikutnya sequence diagram. Jadi untuk yang sequence diagram di sini, yang pertama untuk sequence admin untuk diagram admin ada sequence diagram penjualan untuk admin. Dimana di sini admin melakukan login, lalu akan dilakukan sebuah verifikasi. Jika berhasil maka jika gagal maka admin akan kembali melakukan sebuah login. Dan jika verifikasi berhasil maka admin dapat melakukan akses-akses yang lain, yaitu menu transaksi, melihat histori penjualan, mencetak histori penjualan, menambah data pelanggan, menginput barang yang dibeli, mencetak struk pembelian. Dan setelah itu jika admin akan keluar, admin dapat melakukan logout. Lalu untuk menu laporan, admin dapat login dan melakukan verifikasi. Lalu selanjutnya pada menu laporan, admin dapat melihat hasil penjualan atau mengekspor laporan menjadi PDF atau Excel, dan admin dapat keluar dengan menu logout. Lalu pada berikutnya
sequence diagram menu barang, di sini admin dapat melakukan login dan verifikasi. Dan selanjutnya admin dapat melihat data barang, mencari data barang, mengedit data barang, menambah data barang atau mengurangi data barang pada menu barang ini. Dan untuk sequence diagram user admin, setelah login dan verifikasi, admin dapat mengedit data user, menghapus data user, menambah data user pada menu user. Lalu selanjutnya sequence diagram ubah password. Admin dapat melakukan login dan melakukan verifikasi. Lalu jika mengubah password, dia dapat mengakses ke menu ubah password. Lalu selanjutnya ada sequence diagram kasir. Di sini kasir akan melakukan login lalu verifikasi. Lalu pada menu penjualan, kasir dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh admin. Akses penuh untuk menu penjualan, yaitu menu transaksi, melihat histori penjualan, mencetak histori penjualan, dan seterusnya. Dan untuk menu sequence diagram barang, setelah login, kasir hanya dapat melihat atau mencari data barang saja. Dan untuk ubah password, kurang lebih semua aktor sama untuk sequence diagramnya. Lalu berikutnya ada staf keuangan, dimana untuk staf keuangan yang pertama ada sequence diagram menu penjualan. Setelah login dan verifikasi, staf keuangan hanya dapat mengakses 3 menu: menu transaksi, melihat histori penjualan, atau melihat data pelanggan. Lalu berikutnya staf keuangan untuk sequence diagram laporan. Setelah login dan melakukan verifikasi, dia dapat melihat hasil penjualan atau mengekspor laporan menjadi PDF atau Excel tadi. Lalu selanjutnya ada sequence diagram menu barang untuk staf keuangan. Di sini seperti kasir, dia hanya setelah login dan verifikasi, dia hanya dapat melihat atau mencari data barang. Dan sequence diagram ubah password, setelah verifikasi dia dapat mengubah passwordnya. Lalu berikutnya ada staf inventory. Di sini inventory hanya ada 2 sequence diagramnya, yaitu untuk yang pertama saat dia login dan verifikasi. Setelah verifikasi dia dapat mengakses menu barang, dimana untuk akses menu barang staf inventory sama seperti admin, melihat data barang, mencari data barang, mengedit data barang, menambah data barang, atau mengurangi data barang. Sedangkan sequence diagram yang kedua untuk staf inventory yaitu untuk mengubah password. Setelah verifikasi dapat mengubah password. Oke, next untuk berikutnya yaitu kelas diagram. Jadi untuk kelas diagram di sini merupakan hubungan-hubungan antara kelas-kelas dari kelas berikut, yaitu admin, kasir, staf inventory, staf keuangan, pelanggan, barang, penjualan detail, penjualan master, dan user. Yang pertama di sini ada admin. Untuk admin di sini dia memiliki atribut sebagai berikut seperti ID admin, username, password, nama, ID akses, di mana admin dapat melakukan login, memodifikasi, logout, atau ubah password. Untuk admin, dia dapat, dan untuk satu admin dapat mengurus banyak kelas user, yaitu ya, dimana untuk kelas user memiliki atribut-atribut seperti ini. Lalu satu admin dapat mengurus banyak kelas pelanggan, dimana untuk kelas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, info tambahan, kode unik, waktu input. Dan admin dapat melakukan modifikasi, yaitu menambah, mengedit, atau menghapus. Lalu berikutnya satu admin dapat mengakses banyak kelas barang, dimana pada kelas barang ini memiliki atribut ID barang, kode barang, nama barang, total stok, harga, ID kategori barang, size atau ukuran, ID merek barang, dan keterangan.
Dan admin dapat menambah, mengedit atau menghapus. Dan di sini satu admin dapat mengurus banyak penjualan detail. Dimana untuk penjualan detail memiliki atribut ID penjualan D atau detail, ID penjualan master, ID barang, jumlah beli, harga satuan total. Dimana di sini dapat mengakses, menambah atau mengurangi atau menu transaksi. Lalu berikutnya ada staf keuangan. Untuk satu staf keuangan dia dapat mengakses banyak kelas barang, dan satu kelas staf keuangan dapat mengakses banyak kelas penjualan detail. Lalu berikutnya ada staf inventory. Dia satu staf inventory dapat mengakses banyak kelas barang, dan satu kasir dapat mengakses banyak kelas penjualan. Kasir juga dapat mengakses banyak kelas barang dan banyak kelas pelanggan. Dimana untuk satu penjualan master dihubungkan dengan satu penjualan detail, dan satu kelas pelanggan dihubungkan dengan satu kelas penjualan. Dan berikutnya ada satu kelas barang dihubungkan dengan satu kelas penjualan detail. Baik, berikutnya ada deployment ya. Di sini ada 3 objek, yaitu aplikasi server, personal komputer, dan XAMPP. Di mana sistem untuk aplikasi server terdiri dari sistem manajemen toko atau StormApp tadi, dan StormApp ini terhubung dengan klien melalui koneksi HTTP. Lalu sistem untuk aplikasi server ini mengambil database melalui XAMPP, yaitu melalui Apache dan MySQL, dan Apache dan MySQL ini menghubungkan ke database manajemen toko. Sekian untuk bagian diagram. Materi selanjutnya ada desain UI. Lalu desain UI yang pertama ada halaman login. Di halaman login ini terdapat username, password, sign in, dan reset. Jika kita ingin melakukan login, maka masukkan username terlebih dahulu. Setelah kita memasukkan username, lalu masukkan password. Jika kita sudah memasukkan username dan password dengan benar, maka klik tombol sign in. Jika di username atau password terjadi kesalahan atau typo, maka klik tombol reset ini. Lalu ada halaman penjualan transaksi. Di halaman penjualan transaksi ini ada informasi nota. Di informasi nota ini terdapat nomor nota, tanggal, tanggal pembelian, dan kasir yang melayaninya. Lalu ada informasi pelanggan. Di dalam informasi pelanggan ini terdapat nama pelanggan, nomor handphone, dan alamat atau yang lainnya. Lalu di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini kita bisa membayar barang yang kita beli tersebut. Dan setelah kita membayar barang yang kita beli, nanti terdapat tombol cetak dan tombol simpan. Jika kita menekan tombol cetak, maka akan keluar nota, dan jika kita menekan tombol simpan, maka akan masuk ke dalam histori penjualan.
Ya, selanjutnya ada halaman penjualan, histori penjualan. Ya, di histori penjualan ini terdapat tanggal, nomor nota, dan total harga yang dibeli atau barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut akan masuk ke dalam histori penjualan ini. Ya, selanjutnya ada data pelanggan. Di sini terdapat list pelanggan yang sudah belanja di sini atau member. Jika kita ingin menambahkan pelanggan, kita hanya mengklik tombol tambah ini. Lalu ada halaman barang. Halaman barang, semua barang. Di list ini terdapat semua barang yang dijual pada toko ini. Jika kita ingin memasukkan barang baru, maka kita tinggal klik saja tombol tambah barang ini. Ya, selanjutnya ada halaman barang, list merek. Ya, di list merek ini terdapat nama-nama merek ya seperti Uniqlo, Supreme, atau Adidas. Jika kita ingin menambahkan merek baru, maka klik tambah merek ini. Misal kita ingin memasukkan merek baru seperti Adidas. Nah, jika kita sudah menambahkan merek ini, maka akan muncul di list merek yang ada di sini. Ya, selanjutnya ada list kategori. Di list kategori ini terdapat list seperti nama barang seperti baju, sepatu, topi, kemeja, atau celana. Jika kita ingin menambahkan kategori baru, kita hanya perlu mengklik tambah kategori ini. Lalu halaman laporan. Jadi halaman laporan ini range tanggalnya itu buat nampilin transaksi yang ada dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti tiap tanggal yang ada transaksinya itu muncul penghasilan pas tanggal sekian. Lalu ada halaman list user. Pada list user ini terdapat nama-nama seperti username, nama admin atau kasir atau staff. Nanti jika kita ingin menambahkan user, maka kita hanya perlu mengklik tambah user ini. Misal kita akan menambahkan kasir yang baru, maka klik tambah user ini. Oh iya, di user ini terdapat menu ubah password atau di dalam user ini terdapat ubah password dan logout. Lalu pada halaman ubah password terdapat jika kita ingin mengganti password yang baru, maka kita perlu
perlu masukkan password lama, password baru, ulangi password baru. Jika sudah selesai, maka klik ubah password ini. Ya, sekian desain UI, penjelasan desain UI-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada materi selanjutnya yaitu struktur database. Struktur database sendiri berhubungan dengan ke kelas diagram yang telah rekan saya sampaikan. Pada struktur database, kita akan membuat sebuah database dengan nama database penjualan yang isinya terdapat tabel user, tabel admin, tabel penjualan master, tabel penjualan detail, tabel kasir, tabel barang, tabel pelanggan, tabel staf keuangan, serta tabel staf inventory. Pada tabel user, kita membuat beberapa atribut. Atribut pertama yaitu ID user dengan tipe data medium in panjang karakter 1, dan serta di user ini sebagai primary key-nya. Kemudian ada atribut username dengan tipe data varchar panjangnya 40, atribut password tipe datanya varchar serta panjang karakternya 60, atribut nama dengan tipe data varchar panjang karakternya 50, serta ID akses dengan tipe data tiny-in serta panjang karakter itu 1. Kemudian pada tabel akses, di sini kita memiliki atribut ID akses dengan tipe data tiny-in panjang karakter 1 dan ID akses tersebut sebagai primary key. Kemudian atributnya ada label dengan tipe data varchar panjang karakternya 10, serta atribut terakhir yaitu level akses dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 15. Tabel selanjutnya yaitu tabel barang. Atributnya itu ada ID barang, tipe data in, panjang karakter 1, dan ID barang tersebut sebagai primary key. Kemudian ada kode barang, tipe datanya varchar, panjang karakter 40, ada nama barang, tipe datanya varchar, panjang karakter 60. Ada atribut total stok dengan tipe data medium in, panjang karakter 1. Ada atribut harga dengan tipe data desimal panjang karakter 10. Ada atribut ID kategori barang dengan tipe data medium in dengan panjang karakter 1. Serta selanjutnya ada atribut size dengan tipe data varchar panjang karakternya ada 4. Atribut selanjutnya itu ID merek barang tipe datanya medium in dengan panjang karakter 1. Serta atribut terakhir yaitu keterangan tipe datanya text. Dan selanjutnya pada tabel kategori barang kita memberikan atribut ID kategori barang dengan tipe medium in dengan panjang karakter 1 dan dia sebagai primary key. Atribut selanjutnya yaitu kategori dengan tipe data varchar panjangnya 40. Tabel selanjutnya yaitu tabel merek barang. Pada tabel ini kita memiliki atribut ID merek barang dengan tipe data medium in panjang karakter 1, serta ada atribut merek dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 40. Dan selanjutnya pada tabel pelanggan kita memiliki atribut ID pelanggan dengan tipe data medium in dengan panjang karakter 1 dan ID pelanggan tersebut sebagai primary key. Atribut selanjutnya yaitu nama dengan tipe data varchar panjang karakternya 40. Ada atribut alamat, tipe datanya ada atribut data varchar panjang karakternya 40. Ada atribut info tambahan, tipe datanya text. Ada atribut dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 30. Ada atribut waktu input dengan tipe data date time. Pada tabel detail penjualan kita memiliki atribut penjualan di sini yaitu detail dengan tipe data in panjang karakternya 1.
dan ID penjualan D ini sebagai primary key. Dan ada ID penjualan M dengan tipe data in banyak karakter 1, ada atribut ID barang dengan tipe data in banyak karakter 1, ada atribut jumlah pembeli dengan tipe data small in dengan panjang karakter 1, ada atribut harga satuan dengan tipe data desimal panjang karakternya 10. Dan yang terakhir ada atribut total dengan tipe data desimal panjang karakter 10. Dan ada tabel di sini atribut di jalan M atau meter dengan tipe data in panjang karakter 1 dan ID penjualan M ini sebagai primary key. Selanjutnya ada atribut ID pelanggan dengan tipe data medium in dengan panjang karakter 1. Selanjutnya ada atribut ID user dengan tipe medium in dengan karakter 1. Atribut nomor dan tipe data varchar panjang karakter 40. Dan ada atribut tanggal dengan tipe data datetime. Selanjutnya ada atribut keterangan lain dengan tipe data text. Ada atribut grand total dengan tipe data desimal dengan panjang karakter 10. Serta yang terakhir ada atribut bayar dengan tipe desimal dan Nah, setelah kita membuat rancangan struktur database tersebut, kita membuatnya di PHP admin, dan ini adalah hasilnya yang sudah kita buat. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program ini. Program ini dibuat dengan berbasis web. STOM App atau singkatan dari Store Management Application adalah program untuk membantu toko-toko untuk memanajemen barang, transaksi, laporan, dan lain-lain. Di sini adalah tampilan foto form login. Pada program ini kita memiliki 4 hak akses atau 4 level login. Yang pertama adalah untuk level kasir, yang kedua level keuangan atau staf keuangan, yang ketiga adalah untuk level staf inventory atau staf gudang, yang keempat adalah staf administrasi atau administrator. Pertama kita coba login untuk kasir, yaitu username-nya kasir, password-nya juga kasir. Kita login. Nah, pada tampilan kasir ini yang pertama muncul adalah penjualan pada menu penjualan transaksi. Pada menu ini adalah menu untuk menginputkan barang-barang yang dibeli oleh customer. Di sini kita bisa menginputkan kode barang. Kode barangnya di sini ada beberapa. Kita masukkan 2. Nah, di sini akan langsung ditampilkan total yang harus dibayar oleh customer. Lalu ini adalah untuk memasukkan total uang yang dibayar oleh customer. Misalkan customer membayar 2.100.000. Nah, di sini akan langsung dimunculkan kembaliannya, yaitu 50.000. Jika ingin menambahkan catatan, di sini adalah tempatnya. Lalu di sini adalah informasi nota. Ada tanggal pembelian, kasir yang melayani, lalu nomor nota. Lalu ini adalah informasi pelanggan. Di sini bisa memasukkan umum atau pelanggan tetap. Misalnya di sini pelanggannya adalah Andre. Lalu di sini bisa dicetak atau simpan. Kita coba simpan saja. Transaksi berhasil disimpan. Oke. Nah, untuk melihat hasil hasil penjualan tadi, historinya adalah di penjualan, histori penjualan. Nah, di sini kasir dapat melihat menu histori penjualan ini, lalu bisa juga mencetaknya di sini. Kemudian di sini ada data pelanggan juga. Kasir bisa menambahkan atau mengedit
data pelanggan ini atau juga mencarinya juga. Lalu di sini ada menu barang, semua barang untuk menampilkan semua barang yang ada atau yang dijual. Di sini kasir hanya bisa melihatnya atau mencarinya, tidak bisa mengedit atau menambahkan. Pada list merek juga sama, list kategori juga sama, hanya bisa melihat. Selanjutnya kita coba login sebagai staf keuangan. Untuk staf keuangan, username-nya adalah uang dan password-nya juga uang. Nah, untuk staf keuangan, di sini yang ditampilkan langsung adalah histori penjualan, untuk staf keuangan bisa mengakses penjualan, menu penjualan, histori transaksi, lalu data pelanggan, atau bisa juga mengakses menu barang, semua barang. Tapi sama seperti kasir, dia tidak bisa mengedit atau menambahkan, hanya bisa melihat. Lalu di sini adalah menu utamanya, yaitu menu laporan. Di sini bisa membuat laporan untuk keuangan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini kita coba tanggal 1 sampai tanggal 30 tampilkan. Di sini terdapat 3 hari yang ada transaksinya, yaitu tanggal 24, 29, dan 30. Ini adalah total penjualan dari tanggal 24, ini tanggal 29, yang ini adalah tanggal 30 yang sekarang. Lalu ini adalah total dari semua penjualannya. Nah, laporan ini bisa kita ekspor menjadi PDF atau menjadi Excel. Kita coba untuk ekspor ke PDF. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita bisa juga mengubah password untuk semua user. Semua user bisa melakukan ubah password dan logout. Setelah staf keuangan, sekarang kita coba staf inventory atau staf gudang. Password dan username-nya adalah gudang. Passwordnya juga. Nah, untuk staf gudang ini, yang langsung ditampilkan adalah menu barang dan semua barang. Di sini staf gudang atau staf inventory ini bisa menambahkan barang, lalu bisa mengedit barang, atau menghapus barang. Kita coba edit untuk satu ini. Kita edit stoknya menjadi 20. Nah, data berhasil diupdate. Selanjutnya, kita coba login sebagai admin. Username dan passwordnya adalah admin. Nah, untuk user admin ini, dia bisa mengakses semuanya, semua menu yang ada di program ini. Bahkan dia bisa mengganti untuk informasi notanya. Lalu dia juga bisa mengedit data pelanggannya atau menghapusnya. Kemudian dia juga bisa mengelola user yang ada pada program ini. Di sini ada 5 user yang terdaftar, admin, kasir, gudang, keuangan, dan kasir lagi. Nah, untuk administrator ini bisa menambahkan usernya. Kita coba tambahkannya, misalkan kasir 3. Maksudnya kasir. Nama lengkapnya mungkin Budi. Lalu ini kita pilih kasir, status aktif, data berhasil dibuat. Nah, user berhasil dibuat. Dia juga bisa mengeditnya. Nah, untuk status ini adalah
untuk mengaktif atau nonaktifkan user tersebut. Jadi tidak perlu menghapus untuk menonaktifkan user tersebut. Kita update. Nah, kalau statusnya nonaktif, maka user ini tidak bisa login ke program ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.